Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mugianto dari kelas M236. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Salam beserta salawat kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berhasil membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dakwah singkat yang berjudul Bagaimana Islam Menghadapi Tantangan Modernisasi. Di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari perkembangan peradaban dan berbagai kemajuan berbagai bidang, baik dalam bidang iptek, seni, ekonomi, politik maupun pendidikan. Dalam pandangan Islam, iptek adalah salah satu sesuatu yang sangat penting, bahkan hukum mempelajarinya dianggap wajib. Menguasai iptek dapat merubah eksistensi manusia yang semula manusia sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah. Bahkan saat ini ukuran suatu bangsa maju atau tidak dapat dilihat dari penguasa iptek. Jika manusia tidak menguasai iptek, maka ia akan tetap berada dalam kondisi kebodohan, terbelakangan, dan kemiskinan, serta akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Hadirin wal hadirat rahimah wa rahimukumullah. Untuk membangun kemajuan haruslah dengan ilmu. Itulah mengapa menguasai ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dalam Islam. Sumber ilmu terbagi menjadi dua, yaitu ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ayat Quran yang ini merupakan wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ayat kauniyah yaitu alam semesta sebagai ciptaan Allah. Hadirin wal hadirat rahimah wa rahimukumullah. Prinsip ekonomi dalam Islam berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional yaitu berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan dalam Islam adalah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Artinya dalam Islam kita tidak boleh semata-mata hanya mengejar keuntungan saja tanpa memperhatikan bagaimana mutu produksi dan apakah konsumen tidak dirugikan dalam hal ini. Dalam Islam ada beberapa prinsip siasah Islam. Yang pertama yaitu al-manah, artinya kita harus menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah atau titipan dari Tuhan. Artinya kekuasaan tersebut hanya bersifat sementara dan kemampuan bisa diambil oleh pemiliknya. Kekuasaan yang sebenarnya, setiap yang diberi amanah pasti akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu adalah artinya kekuasaan tersebut harus didasari oleh prinsip keadilan. Yang ketiga, al-huriyah, artinya kekotaan harus dibangun di atas dasar kemerdekaan dan kebebasan rakyat. Yang keempat yaitu al-musawah, artinya isha harus dibangun di atas pondasi kesamaan dan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara dan juga kedudukan yang sama di mata hukum. Prinsip yang terakhir yaitu tabadul al-ijtimah, artinya tanggung jawab setiap kehidupan demokrasi akan menjadi terasa berkah dan mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat. Pendidikan dalam Islam bertujuan memenuhi akan manusia, artinya menjadikan manusia sadar akan eksistensi dirinya sebagai hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah, yaitu wajib beribadah hanya kepada Allah. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil ketika proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar secara Qur'ani dan menyentuh ketiga ranah yang ada dalam diri manusia, yaitu akal,
hati, dan jasmani. Kemajuan dalam pendidikan dan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini dapat kita lihat dari masa kejayaan Islam, kekuasaan politik yang makin luas dengan ekspansi ke, ke berbagai wilayah membawa kemajuan dalam bidang ekonomi serta kesejahteraan yang merata dan penguasaan iptek. Umat Islam makmur secara materi dan rohani, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat bahwa menguasai ilmu adalah kewajiban, dan Allah juga telah menetapkan bahwa yang akan mendapatkan kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman. Kita mengetahui bahwa modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, dan modernisasi merupakan proses terjadinya permodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui pendidikan dan teknologi. Ajaran Islam sesuai dan akan selalu sesuai digunakan dalam kehidupan, karena ajaran Islam festival tradisional atau sesuai dengan akal dan nalar manusia. Sesuai dengan fitrah manusia, tidak mengandung kesulitan dalam mempelajari, tidak mengandung banyak taklif atau beban, serta ajaran Islam diturunkan secara bertahap. Perlu disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan yang setia tapi memiliki dampak positif, tapi di sisi lain juga ada dampak negatifnya. Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak berbagai kemajuan tersebut. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Kita tidak boleh menutup diri dari kemajuan yang ada, namun harus berusaha mencapai kemajuan dengan tetap pada jalan yang benar sesuai tuntunan agama. Mungkin inilah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.